فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya, Ikhwan. Kajian kita dari Tafsir As-Sa'di. Selesai kita dari membaca kisah dua orang anak Adam. Yang kedua-duanya memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diterima dari yang salah satunya, kemudian ditolak dari yang satunya, sampai akhir kisahnya. Yang masjid, yang masjid, yang rumah, kecilkan sedikit, turunkan. Di antara faedah yang bisa kita petik sebelumnya, kemarin udah jalan-jalan kebun binatang. Binatang apa yang paling berkesan buat kalian? Ali, begitu banyak binatang di sana, itu yang paling berkesan itu apa? Dan apa ibroh yang bisa diambil? Masa ke sana cuma jalan-jalan, rugi. Mengambil pelajaran apa kamu dari masuk ke situ? Dapat apa-apa? Aduh. Binatang apa yang paling berkesan? Nggak ada, sama aja sama. Wah, rugi lah bayar masuknya. Nggak ada yang berkesan, nggak dapat pelajaran. Capeknya aja berarti. Naik turun. Apa? Binatang apa yang paling berkesan sama kamu? Yang paling membekas di hatimu? Bingung, kebanyakan. Masa nggak ada satu? Itu yang itu, Masya Allah yang itu satu. Monyet. Paling lama kalian di situ soalnya. Nggak mau pindah dari situ. Sama. Kerah, sama monyet. Kenapa? Berbentuk-bentuk, beragam-ragam bentuknya. Itu menunjukkan kemampuan Allah SWT dalam mencipta satu keluarga itu semuanya. Paling banyak mungkin jenisnya, ya kan? Spesiesnya. Mulai dari orangutannya, owanya, segala macamnya. Masuklah. Ada yang pantatnya lebar, ada yang pantatnya merah, ada yang kayak orang barat, bulit, ada yang hitam. Nah, dari sisi itu. Binatang apa? Keliling-keliling aja kalian. Rugi lah, nggak ambil pelajaran apa-apa. Nyari senang-senangnya tok. Rugi kalian. Fakta biru, ambil ibroh. Nah, disuruh jalan-jalan itu kul siru fil ardi. Suruh berjalan di muka bumi itu salah satunya untuk cari ibroh, cari pelajaran, mau senang-senang. Kan itu bukan niat dari awal. Niat dari awalnya mau jenguk. Nah,
Entah kalau santri karena dari tadi malamnya udah dibahas kebun binatang, kebun binatang. Nah, nanti kepikirannya pas sudah di sana nih baru karena ada yang mengusulkan. Nah. Azri. Ah, Hah? Apa itu binatangnya? Yang paling berkesan apa? Sempurna penciptaan kamu tengok dari mana? Apa yang mau bisa ngambil faedah itu dari binatang apa? Azri. Senang-senang tok. Talha. Wah, Abdur. Udah 2 kali ya. Binatang apa? Burung. Burung yang mana? Banyak burung. Burung apa? Nah, ya. Apa yang paling kamu suka ya di kebun binatang itu ya semalamnya? Ya. Mana lagi yang ikut? Ipan. Nggak ada. Wah, gawat. Abdurrahman. Binatang apa yang kamu? Masya Allah. Di situ. Atau nggak ada Masya Allah sama sekali? Mau aja. Kayaknya nggak ada. Masya Allah. Masya Allah. Nggak ada yang zikir. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Abdurrahman? Kudanil. Kenapa Kudanil? Nyantai. Maunya kayak. Terus nyantainya kenapa? Luar kayak punya masalah gitu ya. Nah, nyantai lagi buaya. Buaya nggak ada geraknya sama sekali. Nah, mie, apa? Kudanil. Kamu kagum dengan giginya. Giginya Kudanil. Musa. Musa. Iban, apa Pan? Wah, gawat ini. Siapa lagi yang belum? Anak-anak. Nggak ada. Apa bro? Burung pelikan. Kenapa burung pelikan? Maksudnya 15 kilo. 15 kilo kan ringan, berat. Untuk ukuran burung udah berat itu. Dan keadaan beratnya 15 kilo. Nah, itu seketika itu tadi ngelihat itu pas burung gagak. Pas kajian terakhir itu burung gagak. Kayak gini rupanya yang mengajari anak Adam itu menggali kuburan. Nggak ada yang nengok. Lewat aja. Di situ diperhatikan kayak gini rupanya. Faba'asallahu ghuraban ya bahasu fil ard ala utus ini. Kayak tadi ada teka-teki utusan Allah yang bukan dari kalangan jin dan manusia dan malaikat. Siapakah itu? Burung gagak. Misalnya Allah mutus malaikat ya kan, atau rasul ya kan, manusia. Nah, atau yang disebut di Al-Quran seperti apa? Unta, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Suruh nengok di situ. Nengok lama-lama karena lidahnya keluar-keluar. Kalau enggak pun, kalau santai-santai aja pun dia lewat aja. Disuruh nengok, perhatikan itu. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat? Itu suara airnya gitu banyak itu kan, dengar kalian ya? Suara banyak. Ini menunjukkan dia benar-benar bisa menyimpan apa ini? Air yang sangat banyak hanya dengan 2 punuknya dan untuk menyesuaikan dengan kehidupannya di padang pasir seperti itu. Gitu-gitu yang diambil, jangan binatang di. Nah, jadi banyak ibrohnya ya Pak. Nah, banyak ibrohnya, bukan sekedar untuk cari kesenangan, cari refreshing, menjernihkan suasana, tidak, banyak pelajaran. Nah, nggak dibiasakan ya Pak, setiap dalam mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang ada di depan kita itu ambil pelajaran. Meskipun kita kemarin nggak taklim, nggak ngaji, duduk seperti ini, biasanya kita duduk, ganti taklimnya, ngambil pelajarannya dari yang dilihat selama di sana. Lihat bagaimana rumah Abdurrahman yang begitu jauh di ujung sampai nggak ada sinyal. Nah, bisa dapat hidayah untuk menuntut ilmu sejauh ini ke sini. Dia tahu anak itu dari Telegram.
Jadi gimana coba bayangan siapa yang dakwah ke sana coba? Kan kawan Siantar aja mungkin belum pernah ke sana. Saking jauhnya, saking pelosoknya dan orang kawan Siantar itu nggak ada kendaraannya. Kendaraan mereka kendaraan jualan. Nah, ini kendaraan jualan tahu sendiri lah gimana. Kayak kereta kerja Pak Kore itu. Masih enakan lagi itu. Kalau dibawa ke Medan kayak gitu kemarin gimana itu coba. Nah, bebatuan segala macamnya, naik turun segala macam. Wah, nah, dia kenal dari Telegram. Nah, itu bagaimana Allah menghendaki seorang untuk dapat apa ini? Hidayah. Di tengah keluarga yang nggak ngaji, tengah lingkungan yang nggak ngaji segala macam. Nah, tapi kalau Allah ingin ngasih hidayah ke pelosok manapun akan apa ini? Akan dapat. Nah, itu mungkin kalian mau pulang aja pun mikir 1000 kali kalian. Nah, mau nyari angkotnya lagi keluar. Nah, sampai takut mereka itu kesasar kami. Nah, dijemput akhirnya. Padahal udah nggak dijemput, insya Allah nyampe juga. Karena udah dekatnya dijemput. Nah, Allah. Sehingga banyak pelajaran ya kan. Nah, kita belajar bagaimana memuliakan tamu segala macamnya. Itu kita diajak ke rumahnya Bu Kasyah itu disuruh cuma untuk ngambil roti. Padahal kita nggak ada niatan untuk berkunjung ke sana. Nah, kita kan mungkin dikunjungi baru dia kan balas. Ini enggak, kita dipanggil memang untuk ngambil apa? Ngambil hadiah gitu loh. Kita dipanggil suruh singgah cuma untuk itu gitu loh. Sehingga banyak sekali ya kan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik ya kan. Nah, dalam keadaan mereka mungkin ya nggak sebanyak kita. Paling yang orang Siantar cuma buka saya itu aja. Yang lainnya orang Jawa sebenarnya. Abdurrahman itu bukan Siantar itu lagi namanya. Kecamatan apa itu? Apa nama kecamatannya? Ulumba? Kecamatan Simalungun. Itu kabupaten. Nah, udah luar Siantar itu. Nah, Siantar biar dikenalnya aja dari Siantar gitu. Sehingga banyak ya kan, banyak sekali. Ini biar nggak rugi kita tuh 12 jam di jalan dari pagi ke malam itu sangat banyak pelajaran yang mungkin tidak akan pernah kita dapatkan kalau kita duduk apa ini di majelis. Nah, kalau enggak dapat capeknya tok gitu nanti. Dapat ruginya tok. Dapat kali-kalinya rugi, badannya capek. Nah, nggak sebanding dengan yang didapatkan dari pelajaran. Sehingga biasakan mau dekat mau jauh, nah biasakan upayakan ada pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan kita itu. Sekarang kita sebutkan beberapa faedah kan yang terkait dengan kisah ini. Kita pilihkan saja beberapanya. Di antaranya adalah yang pertama, al-farqu syasi' wal bun al-wasi' wal baun al-wasi' bainan nas fil amal. Perbedaan yang amat mencolok. Al-farqu syasi', perbedaan yang amat mencolok di antara amalan-amalan manusia. Perbedaan yang mencolok di antara manusia dari sisi amalan mereka. Ini dari dua orang anak Adam. Wa in kana zahiruha wahid. Wa in kana zahiruha wahidan. Meskipun zahir perbuatannya sama. Bagaimana dua orang anak Adam ini perbuatannya sama tidak secara zahir? Sama, yaitu memberikan taqarrub, kurban. Itu qarraba qurbanan. Sama-sama. Sama. Pakai Allah pun pakai failnya pun musanna. Id qarraba, tatkala keduanya mempersembahkan qurbanan, sebuah persembahan. Sama perbuatan zahirnya sama-sama memberikan kurban, persembahan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata hasilnya adalah jauh berbeda. Hasilnya jauh berbeda. Yang satu diterima, fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal satu diterima, satunya tidak. Amat jauh perbedaannya. Meskipun zahir perbuatannya sama. Kita bisa sama-sama sholat di sini. Sama-sama 2 rakaat. Yang dibaca pun mungkin sama. Tapi pahala yang kita terima itu bisa jadi perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Antara yang satu dengan yang satunya. Nah, sehingga ini menunjukkan kepada kita ya ikhwan,
adalah anjuran untuk memperbagus apa ini? Amalan. Nah, bukan hanya sekedar memperbanyak amalan. Nah, ini faedah yang kedua, annal muhim fil amal kaunuhu makbulan. Yang terpenting dari suatu amalan adalah diterimanya amalan tersebut indallah, di sisi Allah. Yang terpenting dari sebuah amalan adalah diterimanya amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Maka Allah sebutkan hanya di sini terkait dengan diterima atau tidak diterimanya. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang terpenting dari sebuah amalan adalah diterimanya amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, taqwallah sababu qabulil amal. Takwa adalah sebab diterimanya amalan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Takwa adalah sebab diterimanya amalan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang sudah saya sebutkan, yang muttaqin dalam amalan adalah yang ikhlas dalam melakukannya dan mencontoh syariatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang bertakwa dalam melakukan amalan yang diharapkan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, faedah yang berikutnya, jawazu an yaqulal insan innama yataqabbalullahu minal muttaqin idza kana qasduhu al-hassa ala ma yakunu sababan liqabulil a'mal wa huwa taqwa. Bolehnya seorang mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Pakai bahasa Indonesianya pun boleh. Bolehnya seorang mengatakan Allah itu hanya menerima dari yang bertakwa jika tujuannya adalah untuk menganjurkan orang lain kepada sebab diterimanya amalan, yaitu takwa. La iftikhar bi nafsihi wa amali, bukan karena berbangga-bangga diri dengan diri dan amalan. Sehingga boleh seseorang mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Boleh seorang mengatakan Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa. Idza kana qasduhu apa? Al-hath, anjuran. Jika tujuannya adalah menganjurkan orang ala ma yakunu sababan liqabulil a'mal. Jika tujuannya adalah untuk menganjurkan kepada orang tentang sebab diterimanya amalan, yaitu takwa. Bukan dalam rangka sombong, bukan dalam rangka berbangga-bangga, tidak. Matanya sambil naik-naik sambil bilang, Allah itu nerima dari orang yang bertakwa. Menunjukkan siapanya? Dirinya. Ini nggak boleh. Tapi kalau ingin mengajari orang, menganjurkan orang, nggak masalah. Nah, sebagaimana ucapan anak Adam yang pertama ini, yang diterima. Faedah yang berikutnya, yang bagi an la yahmilal insan al-akharina taba'at dzambihi. Sepantasnya bagi seseorang untuk tidak memikulkan kepada orang lain. Sepantasnya bagi seseorang untuk tidak memikulkan kepada orang lain akibat-akibat dari dosanya sendiri serta mencela mereka. Akibat-akibat dari dosanya sendiri serta mencela mereka. Ini nggak boleh. Kamu yang punya dosa membuat dirimu nggak diterima amalannya, nggak usah salahkan orang lain, mending introspeksi diri. Wayam bagi balyam bagi an la yaluma illa nafs. Tapi sepantasnya untuk tidak mencela kecuali diri sendiri. Namun yang sepantasnya adalah untuk tidak mencela kecuali diri sendiri. Jangan suka nyalahkan orang. Wah, nggak diterima ini karena ini. Oh, silakan introspeksi diri sendiri. Mungkin kitanya yang belum oh nggak dapat ini, oh nggak bisa dapat rezeki ini, oh nggak dapat nikmat ini. Nggak usah salahkan orang lain. Oh dia itu yang jahat dalam muamalahnya, dia itu curang, dia itu menghalangi saya dari rezeki saya. Nggak usah. Nah, mending introspeksi diri. Makanya anak Nabi Adam ini mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Mari kita introspeksi diri. Nggak usah iri, nggak usah apa ini hasad kepada saya. Kita sama-sama apa ini introspeksi. Mungkin ada di antara kita yang belum bertakwa sehingga amalannya tidak
terima persembahannya. Nah, sehingga tidak dipikulkan kepada orang lain. Anak Adam yang tidak diterima memikulkan akibat dosanya dia sendiri kepada siapa? Saudaranya yang diterima karena hasad. Dia hasad, dia iri. Nah, bukannya introspeksi diri sendiri, bukannya mencela diri sendiri. Nah, sebagaimana kata penyair, "Fanafsaka lum wala talumil mataya wa mutkamadan falaysa laka i'tidzar." Jangan kamu cela kecuali dirimu sendiri. Kalau mau cela, celalah dirimu sendiri. Jangan cela orang lain. Silakan kamu mati dengan rasa irimu dan hasadmu sendiri. Falaysa laka i'tidzar. Kamu tuh nggak dapat uzur. Jangan nyalakan orang lain. Kamu sendiri yang memang salah. Salahannya di diri sendiri. Nah, sehingga sebelum mencari kesalahan eksternal dari faktor luar, coba introspeksi sendiri dari faktor apanya? Internal. Cari dari dalam diri sendiri dulu. Mungkin kita yang belum ini, mungkin ini yang belum pas, mungkin niatnya masih belum ikhlas, mungkin caranya belum pas, segala macam. Itu lebih apa ini? Lebih bagus karena akan mendorong kita untuk lebih menyempurnakan sebab-sebab untuk diterimanya sebuah apa ini? Amalan. Nah, faedah yang berikutnya, idhamu amri qatlin nafs, besarnya perkara membunuh sebuah jiwa. Idhamu amri qatlin nafs, besarnya perkara membunuh sebuah jiwa. Ini kita nggak bicara yang diharamkan oleh Allah SWT. Ini lebih daripada itu. Ini kalau kita pakai makna yang pertama dari ucapan anak Adam tersebut, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku tidak akan menggerakkan tanganku sama sekali ke arahmu untuk membunuhmu. Artinya dia benar-benar apa ini? Pasrah. Benar-benar tidak akan memberikan perlawanan. Saya tidak akan membunuhmu la udwan wala mudafa'atan. Saya akan membunuhmu baik dalam rangka melampaui batas ataupun membela apa ini? Diri. Nah, kenapa? Karena membunuh itu amat berat. Lihat, dan ini nggak masalah ya, Pak. Meskipun mungkin kita bisa beralasan karena ini kan pembunuhan yang diperbolehkan, ini kan pembunuhan dengan apa? Dengan hak. Jangan kayak gitu sudut pandangnya. Nah, lihat bagaimana Nabi Musa kemarin yang kita sampaikan dalam kisah syafaat. Pembunuhannya sengaja tidak? Tidak. Tapi Nabi Musa sudah menganggap itu sebagai sebuah apa ini? Kesalahan. Kenapa? Dia membunuh sebuah jiwa yang menurut beliau tidak diperintahkan untuk membunuh orang tersebut. Padahal Nabi Musa itu kotor jelas. Nggak akan mungkin Nabi Musa berkeinginan untuk membunuh orang tersebut. Karena pembunuhan yang tidak disengaja. Tapi itu pun sudah cukup membuat Nabi Musa untuk merasa itu adalah sebuah apa ini? Kesalahan. Ini yang dibawa kepadanya makna yang ini. Bukan berarti masuk dia lembek kayak gitu, masuk dia pasrah. Apa nggak sama aja dengan bunuh diri itu? Enggak, itu mana upaya bunuh diri. Bukan dia yang membunuh dirinya, jelas. Ada nggak upaya untuk menyelamatkan dirinya? Apa? Nasihat. Ada. Dia takut-takuti, dia ancam bahkan saudaranya. Nah, ini uridu antabu abi ismi wa ismik. Fatakuna min ashabin nar. Aku ingin kau pulang membawa dosamu dan dosaku dari membunuhku. Sehingga engkau menjadi apa ini penghuni neraka. Ada upaya itu semuanya. Bukan dia pasrah. Dan ini juga yang dibawa kepada kisah terbunuhnya Al-Khalifah Ar-Rashid, Utsman bin Affan. Nah, mana para sahabat yang lain-lainnya? Masa nggak bisa seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang presiden untuk melawan apa ini? Sekelompok pemberontak seperti itu. Di mana terbunuhnya? Di medan perang atau di rumah? Di rumah Utsman. Masih hidup nggak para sahabat? Masih gitu banyak. Utsman tidak memberikan apa? Perlawanan. Sehingga jangan suuzon dulu dengan para sahabat. Masa nggak ada yang bela, masa Utsman terus gitu? Tunggu dulu. Ini loh babnya. Dia punya contoh, punya salaf sekarang Utsman. Anak Adam yang pertama. Ini kalau kita maknakan yang pertama, maaf ya. Bahwasanya dia mengamalkan ucapan anak Adam ini. Ma ana bibasiti dia ilaika liaqtulak. Aku nggak akan mengarahkan tanganku kepada. Apalagi saat itu adalah momen fitnah. Itu adalah saat-saat fitnah. Utsman mengkhawatirkan terjadinya fitnah. Jika dia memberikan perlawanan, maka fitnah yang terjadi saat itu bisa jadi lebih apa ini? Bisa jadi perang saudaranya nggak terjadi di zamannya Ali. Ketika dituntut oleh Muawiyah tentang para pembunuh siapa ini?
Bisa jadi fitnah yang terjadi kaum muslimin terjadi saat zamannya siapa ini? Utsman. Sehingga setidaknya Utsman sudah menunda terjadinya apa ini? Fitnah. Dengan dia mengorbankan siapa ini? Dirinya. Ada para sahabat, ada berkumpul di rumahnya. Ada Ibnu Umar, ada Abdullah bin Zubair, ada Abu Hurairah, ada Hasan, ada Husain. Mereka semuanya menawarkan diri untuk apa ini? Untuk berperang, untuk memberikan perlawanan. Pimpinannya saja adalah Abdullah bin Zubair. Nah. Tapi Utsman sendiri yang apa ini? Yang menenangkan mereka. Aku tidak mau ini menjadi sebab terjadinya apa ini? Fitnah di antara kaum muslimin. Terlebih dia sudah dapat janji dari Allah, dari Rasul SAW akan masuk apa ini? Surga. Dengan segala cobaan yang akan dia lewati. Ala bala'in yusibu. Basyirhu bil jannah. Ala bala'. Ketika Rasul duduk di pinggir sumur, datang Abu Bakar, minta izin masuk, izinkan. Basyirhu bil jannah, kasih kabar gembira dengan surga. Masuk Umar, kasih kabar gembira, izinkan masuk, kasih kabar gembira dengan masuk surga. Utsman dan Rasul datang lagi, izinkan dia masuk. Nah, dan beri dia kabar gembira untuk masuk surga. Tapi dengan apa ini? Bala, dengan cobaan dan segala macam. Ya ini kerinduan untuk segera mendapatkan janji siapa? Rasul SAW ini jauh lebih besar, kan hanya sekedar mengorbankan apa ini? Jiwa demi kemaslahatan kaum muslimin. Jelas lebih memilih itu. Nah, sehingga ini Evan dibawa kepada makna ucapan anak Adam yang pertama. Di momen-momen seperti ini, maka lebih diutamakan sikapnya siapa ini? Anak Adam yang pertama ini dengan makna sama sekali tidak memberikan apa ini? Perlawanan. Bukan berarti tidak dinasihati. Dinasihati silahkan seperti anaknya Nabi Adam. Utsman ketika itu membela diri tidak? Nah, membela diri. Dia ingatkan kepada mereka. Apa kata Utsman radhiyallahu anhu kepada mereka? Ala ta'lamun anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man jahaza jaisul usrah falahul jannah fajahaztuhum. Tidakkah kalian ingat bahwasanya Rasul pernah mengatakan siapa yang mau membiayai pasukan usrah itu, pasukan sekarat, pasukan pas sulit, bukan pasukan elit, pasukan sulit, usrah itu kesulitan, karena kekurangan modal untuk apa ini? Perang. Siapa yang mau membiayai, menyediakan semuanya, maka untuknya surga. Aku. Man hafaror rumah, falahul jannah, fahafartuha. Siapa yang mau menggali, mendalamkan sumur rumah, maka untuknya surga, sumber air. Nah, maka kemudian aku yang apa ini? Menggalinya. Artinya kalau mau janji-janji surga, sudah berapa yang aku dapatkan? Apakah pantas kalian melakukan itu kepada siapa? Aku ini upaya, sama seperti upayanya anak Adam. Dia upaya untuk menyadarkan para apa ini? Para pemberontak tersebut. Sama nggak yang dilakukan Utsman dengan anak Adam ini? Sama persis. Ya bukan berarti pasal udah bunuhlah diriku jika kau berkehendak. Bukan kayak gitu. Nah, perlawanannya beda. Perlawanannya nggak pakai fisik. Sudah para sahabat itu sudah siap mati demi Utsman. Cuman Utsman lebih memilih cara ini. Nah, demi menghindarkan pertumpahan darah yang jauh lebih apa ini? Besar di zaman. Dan terbukti. Nah, dan terbukti dia sama sekali tidak mundur dari kekhilafahan. Sama sekali. Padahal itu dituntut oleh para pemberontak untuk dia lengser. Tapi karena sudah janji dari Rasul SAW bahwasanya dia tidak akan pernah melepaskan janji tersebut untuk melepaskan komis khilafah, baju kekhilafahan, maka dia pun memilih untuk bertahan, untuk mati sebagai seorang khalifah. Nah, meskipun tidak mati di medan apa ini perang, tapi dia nggak turuti permintaan mereka. Nah, sehingga ini kan. Adapun dalam syariat kita, dalam kondisi-kondisi yang selain seperti itu, maka disyariatkan bagi kita untuk apa ini? Memberikan apa? Memberikan perlawanan. Adapun dalam selain kondisi seperti itu, maka disyariatkan bagi kita untuk memberikan apa? Perlawanan. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas dalam Bulughul Maram, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh demi mempertahankan hartanya, maka dia apa ini? Mati syahid. Dan juga dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, in qatalaka fa anta fil jannah wa in qataltahu fa huwa finnar. Kalau kamu
Kalau dia membunuhmu maka engkau di surga, kalau dia membunuhmu engkau di surga, kalau engkau membunuhnya maka dia di neraka akibat tindakan jahatnya, dan seterusnya dari dalil-dalil yang menunjukkan pembelaan diri ketika menghadapi tindakan kejahatan. Paham ya? Sehingga masing-masing didudukkan pada apanya? Tempatnya sendiri. Intinya di sini adalah bagaimana besarnya perbuatan membunuh jiwa. Sampai-sampai anak Adam itu sama sekali nggak mau terlibat. Karena ya, meskipun niat awal kita untuk membela diri, tapi yang namanya ketika sedang pertikaian, bisa jadi niatnya itu apa? Berubah. Kena sekali, jadi apa? Emosi. Yang keduanya, kamu mukulnya bukan lagi karena apa ini? Membela diri, tapi pengen apa ini? Ngantem ya sudah ingin membalaskan apa? Dendam. Sudah lain kan? Padahal tadi niatnya awal apa? Bela diri, tapi karena udah jengkel dikuasai setan, akhirnya niatnya berubah untuk apa ini? Pokoknya orang ini harus mati, udah untuk melampiaskan apa ini? Nafsu saja. Akhirnya salah apa? Salah niat. Pembelaan diri hanya modus awalnya saja. Akhirnya niatnya memang untuk mencelakai, menghajar siapa ini? Orang, bukan lagi dalam rangka apa? Membela diri. Lah kan ya kan? Awalnya saja niatnya untuk apa? Bela diri. Kalian pikir gampang apa? Membunuh dalam rangka membela diri. Apalagi gelutnya itu sudah terjadi apa ini? Beberapa saat, nggak langsung gitu. Nah, nggak sengaja kamu ngindar kemudian kena. Ya, itu kecil kemungkinan niatmu masih dari awal itu untuk mempertahankan apa ini? Diri. Nah, sehingga ini yang dibawa kepada makna ucapan anak Adam ini. Sehingga tidak ada celaan sama sekali. Kalaupun dimaknakan anak Adam itu sama sekali tidak memberikan apa ini? Perlawanan secara apa ini? Secara fisik, karena memang begitu besarnya perbuatan membunuh apa ini? Kita tidak bicara haramnya, maafum ya, kalau itu udah ma'ruf. Perbuatan menghilangkan nyawa, sampai-sampai Nabi Musa seperti itu. Faedah yang berikutnya. Yang bagi idam tana al-insan an syai' li kauni hadha syai' muharraman an yubayyina li sahibi sabab imtina'i. Sepantasnya bagi seorang yang menolak untuk melakukan sesuatu yang haram, untuk dia menjelaskan sebab. Sepantasnya bagi seorang yang menolak untuk melakukan sesuatu karena haram, untuk dia menjelaskan sebabnya, agar tidak dipikir yang lain, agar tidak dikira yang lain-lain. Sepantasnya bagi seorang ketika menolak untuk melakukan sesuatu yang haram, untuk dia menjelaskan sebab penolakannya, agar tidak dikira yang lain-lain. Makanya kemarin dalam tafsirnya kita sebutkan alasan dia tidak mau menggerakkan tangannya untuk membunuh saudaranya adalah ini akhafu Allah rabbal alamin. Aku cuma takut Allah. Bukan karena takut sama kamu, bukan karena pengecut, bukan karena tidak mampu. Tapi murni karena ini haram dan aku takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Supaya nggak dibilang dia itu pengecut, supaya nggak dibilang dia itu lemah, nggak apa-apa, boleh. Kamu sebutkan alasan kamu nggak mau melakukan yang haram tersebut. Nah, ini jadi masalah di kalangan remaja. Kan dulu kan rata-rata kayak gitu. Tanya para perokok. Rata-rata merokoknya awalnya gara-gara dia apa? Dipanas-panasi sama apa? Kawan, kamu bencong nggak berani, mas laki-laki nggak apa ini. Nah, akhirnya udah nyoba apa sekali. Gara-gara takut dibilang apa? Bencong. Nah, sehingga dijelaskan kalaupun misalnya diajak ini nggak mau, disebutkan alasannya bukan karena apa? Punya duit, bukan karena nggak mampu, bukan karena nggak solidaritas sama teman dan yang lain-lainnya. Katanya karena ini perkara yang haram, takut kepada Allah seperti anak Adam ini. Supaya tidak dikira dia itu tidak mampu, supaya tidak dikira dia itu lemah dan yang lain-lainnya. Dia sebutkan alasan utamanya adalah karena dia takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang berikutnya. Dan ini sering dilakukan oleh Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana seorang ketika diganggu, ketika sedang puasa, dicela, dicaci, maka dia diam saja, kemudian dia balikkan ucapannya dengan mengatakan ini, dia sebutkan apanya? Alasan dia tidak membalasnya karena saya sedang apa? Puasa. Ini shaim. Ini kan bisa dua tafsir, bisa dengan ucapan hati atau bisa dengan ucapan apa? Lisan, supaya dia berhenti. Kamu udah jangan lagi teruskan, aku nggak akan membantahmu karena aku sedang ngapain puasa. Bukan aku karena nggak bisa membantahmu, bisa. Nah,
Dan juga Rasul ketika menolak pemberian atau buruan dari sebagian sahabat, Rasul mengatakan, "Inna lam naruddahu 'alaika illa anna hurum." Kami enggak menolak buruanmu kecuali kami ini sedang apa? Ihram. Nggak boleh makan apa? Binatang yang diburukan tujuannya untuk kami nggak boleh. Supaya orang juga nggak sakit hati, supaya nggak dikira yang lain-lain. Alasan menolaknya karena kami nggak boleh, haram bagi kami makan itu karena kami sedang ihram. Paham ya? Rasul juga ketika menolak atau memulangkan hadiah dari Abu Jaham berupa pakaian yang bermotif. Rasul sebutkan tidak alasan penolakan. Sebutkan karena apa? Mengganggu dalam fa'inah al-hadni an sholati. Karena itu melalaikanku dari sholatku. Sehingga agar nggak dikira nanti nggak suka hadiahnya atau apa segala macam. Maka disebutkan alasannya. Nah, faedah yang lainnya yang bisa kita ambil. Annal khauf minallah a'zam ma yurdi'u anil ma'asi. Takut dari Allah adalah penghalang terbesar dari kemaksiatan. Rasa takut dari Allah adalah penghalang terbesar dari kemaksiatan. Inni akhafullah rabbal alamin. Sebagaimana roja adalah pendorong terbesar untuk taat. Makanya harus punya dua, punya khauf, punya roja. Khauf untuk apa? Mencegah dari kemaksiatan. Roja untuk mendorong melakukan ketaatan. Sehingga seimbang. Ketika dihadapkan pada kemaksiatan, ditawari kemaksiatan, maka perbesar rasa banyak, rasa khauf. Ketika ingin melakukan suatu amalan supaya lebih terdorong, supaya lebih kuat melakukannya, perbesar rasa banyak, harap. Sehingga harus punya dua-duanya, punya khauf, punya roja, punya rasa takut, punya rasa harap. Faedah yang berikutnya, itsbatul iradah lil insan, penetapan adanya iradah bagi manusia. Penetapan adanya iradah bagi manusia. Ini bantahan bagi siapa berarti? Hah? Al-Jabriyah, Al-Qadariyah. Ini kebalik ini. Ini penisbahan kebalik namanya. Ada penisbahan kebalik dalam bahasa Arab. Qadariyah itu kan nisbah pada takdir, qadar. Nah, dinamakan Qadariyah mereka karena justru menolak apa? Takdir, gitu. Karena menafikan takdir. Ini bantahan bagi orang-orang Jabriyah yang mengatakan manusia itu nggak punya iradah, semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya yang melakukannya siapa ini? Yang punya keinginan. Hamba tadi ini uridu, saya ingin. Nah, menunjukkan dia punya keinginan, bukan Allah menginginkan, dia menginginkan. Nah, bantahan kepada Al-Jabriyah yang berlebih-lebihan dalam isbatul qadar mereka. Mereka berlebihan dalam menetapkan apa? Takdir. Sampai menghilangkan dari manusia itu apa? Ikhtiar dan iradah. Nah, Qadariyah sebaliknya. Berlebihan dalam menafikan apa? Takdir. Nah, sampai-sampai mereka menetapkan setiap orang itu menciptakan perbuatannya sendiri. Allah nggak punya apa? Campur tangan. Ahlus sunnah. Dua-dua kebenaran mereka itu diambil. Nah, kebenarannya di Jabriyah apa? Penetapan apa? Penetapan qadar. Diambil tidak? Diambil. Nah, adanya iradah ditetapkan. Tapi tidak sampai seperti siapa ini? Qadariyah. Mereka menetapkan bahwasanya Allah punya campur tangan. Nah, faedah yang berikutnya. Berapa? 9. Hah? Yang sekarang 10. Ujubul hadar minan nafs al-ammarah bisu, wajib berhati-hati dari jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada kejelekan dan senantiasa menghias-hiasi kemaksiatan. Wujubul hadar, wajib berhati-hati dari jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada kejelekan dan menghias-hiasi kemaksiatan. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Maka jiwanya pun mengindahkan, menganggap bagus kalau dia membunuh saudaranya. Maka dia pun karena dianggap bagus oleh jiwanya yang memang selalu mengarahkan dirinya kepada kejelekan. Nah, ini semua ini diantara musuhnya manusia ya. Jiwa yang
selalu memerintahkan kepada kejelekan. Bagaimana ucapan penyair di sini? Inni bulitu bi arba'in lam yakhlufu. Sesungguhnya aku ini diuji dengan 4 perkara yang tidak akan pernah hilang, nggak pernah mundur, nggak pernah tergantikan, yang nggak pernah meninggalkan. Ilya ziyadata syukuk syikwati wa anai, kecuali hanya tambahan kesengsaraan bagiku. 4 perkara ini hanya meninggalkan tambahan kesengsaraan dan kesedihan bagiku. Iblis, wad dunya wa nafsi wal hawa. 4 ini. Iblis, kemudian dunia, kemudian jiwaku, nafsi, jiwa yang selalu memerintahkan kepada yang apa ini? Jelek, wal hawa. Hawa nafsu, kecintaan pada sesuatu. Nah, itu selalu mendorong seseorang untuk apa ini? Menghalalkan sebuah cara al-hawa, al-hub, yang berlebihan, kecintaan yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Iblis berdunia, wa nafsi wal hawa. Kaifal khalasu wa kulluhum a'da'i. Bagaimana mungkin aku bisa selamat? Semuanya itu adalah apa? Musuh. Nah, dari 4 penjuru. Dari apa? 4 penjuru dihadang. Iblis, kemudian dunia, kemudian jiwa sendiri dari dalam, dan rasa cinta hawa nafsu. Nah, faedah yang berikutnya, khatarul hasad wa wujubul hazar minhu. Bahayanya sifat hasad dan wajibnya berhati-hati darinya. Khatarul hasad wa wujubul hazar minhu. Bahaya penyakit hasad dan wajibnya untuk berhati-hati darinya. Faedah yang berikutnya, al-usru yaqubuhu au yuqibuhul yusru. Kesulitan selalu datang setelahnya itu kemudahan. Al-usru yuqibuhul yusru. Wa syiddah yuqibuhal faraj. Sama. Kesulitan selalu datang setelahnya kelapangan. Ini sebagaimana firman Allah apa? Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lihat, bayangkan setelah begitu bingungnya anak Adam itu mau diapain jasadnya, datang apa ini? Datang solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal nggak ada yang ngajari. Hanya dengan seekor burung apa ini? Burung gagak. Sampai disebutkan kemarin dia bawa badan saudaranya itu kemana-mana, bingung mau diapain. Nah, akhirnya setelah kesulitan itu datang apa ini? Kemudahan. Meskipun hanya melalui seekor apa ini? Burung gagak. Nah. Faedah yang berikutnya, an-nabat dan al-mayit yajibu sitruhu jami'an. Bahwasanya badan mayit wajib untuk ditutupi seluruhnya. Bil kafan wa muwaratuhu wa dafnuhu fil ard. Baik dengan kafan maupun dengan dimasukkan ke dalam tanah. Bahwasanya badan mayit wajib untuk ditutupi seluruhnya, baik dengan kafan maupun dengan dikuburkan di dalam tanah. Oleh karena itu disyariatkan didalamkan kuburannya agar tidak bisa terendus oleh binatang apa ini? Buas, sehingga bisa digali lagi. Nah. Faedah yang berikutnya, ma asra'a uqubatil ma'asi. Betapa cepatnya hukuman terhadap kemaksiatan. Betapa cepatnya hukuman terhadap sebuah kemaksiatan. Begitu dia membunuhnya, saat itu juga dia fa'asbaha minal khasirin. Langsung fa'asbah, langsung. Nah, di bawahnya fa'asbaha dengan nadim. 2 langsung dapat kerugian, kesengsaraan, kesedihan, dan dapat apa ini langsung penyesalan saat itu juga. Itu sudah bentuk hukuman dari tindakan kemaksiatannya dia. Belum lagi kemaksiatan yang di akhirat ya. Nah. Adapun ini sudah ya kan, adapun yang setelahnya ini terkait dengan ayat yang ke-32 insyaallah. Masih ada kaitannya sebenarnya. Nah, karena Allah mengatakan min ajli dzalik. Dengan sebab ini, adanya kejadian ini, makanya Allah syariatkan adanya syariat qisas bagi siapa ini? Bani Israel saat itu. Nah, wallahu taala alam bissawab. Beberapa faedah yang bisa kita ambil ya dari kisah 2 orang anak Adam. Adapun ayat yang berikutnya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
disebutkan ya, hukumannya itu disebutkan. Sekalian jadi 2 faedah sebenarnya di situ. Bentuk hukumannya itu disebutkan. Nah, kemarin kan sudah disebutkan juga bahwasanya hukuman dari maksiat itu adalah apa? Al-khusran wan nadamah, penyesalan dan kerugian. Nah, itu wal hasrah. Nah, al-khusran wal hasrah wan nadamah itu sekalian jadi faedahnya. Yaitu ada kerugian di dunia dan penyesalan. Karena disebutkan dalam ayat soal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tetap meroja ya kan, meskipun nggak bisa distorkan tetap merojanya. Ya. Nah, disiapkan di meroja tetap